Teh mineral. Segernya. Sebetulnya hari ini Kontras menyerahkan satu rekomendasi yang berisi terkait dengan materi debat usulan kepada Komisi Pemilihan Umum. Jadi kita tahu bahwa tanggal 12 Desember besok merupakan debat perdana yang diselenggarakan oleh KPU dan akan membawakan tema soal hukum, HAM, dan demokrasi. Nah, kami sampai hari ini bahkan tidak mengetahui secara persis apa materi substansi debatnya. Pertanyaan-pertanyaan apa yang akan disampaikan oleh panelis kepada para pasangan calon. Kita tahu bahwa Presiden memiliki satu kekuasaan yang sangat besar dalam konteks presidensialisme. Dia punya satu kewenangan otoritas dalam konteks HAM yang begitu besar. Jadi kita menilai penting agar Capres dan Cawapres mengerti betul ya, konsep HAM, komitmennya soal HAM bagaimana dan lain sebagainya. Nah, dalam rekomendasi tadi sebetulnya kita menyerahkan ada 9 poin. Dari mulai kita mendesak agar KPU dapat mengangkat satu tema berkaitan dengan penyelesaian pelanggaran HAM berat yang terjadi di masa lalu. Maka dari itu ini juga sejalan dengan kampanye kami pada hari ini, yang kami juga setelah ini akan ke markas dari Capres maupun Cawapres, baik itu Prabowo Subianto, kemudian juga Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo, untuk kemudian menyerahkan hasil kajian kami terkait visi misi Capres dan Cawapres. Kami ingin mengingatkan bahwa dokumen yang mereka buat dan serahkan kepada KPU pada waktu lalu itu masih banyak kekurangannya, masih miskin hak asasi manusia, wacananya masih sangat buruk terkait dengan hak asasi manusia. Jadi kami ingin coba untuk menyampaikan kepada berbagai pihak yang akan terlibat dalam pemilu dan kontestasi 2024 ini bahwa pengarus utamaan HAM itu menjadi penting. Jadi mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Nah, jadi kalau misalnya kita bicara Presiden Jokowi sebetulnya sudah mengakui ada 12 pelanggaran HAM berat yang terjadi di masa lalu pada Januari 2023 lalu gitu ya. Tapi itu yang harus terus di follow up. Setelah pengakuan lalu apa? Nah, itu yang harus dijawab oleh masing-masing calon presiden dan calon wakil presiden misalnya. Kita tahu hari ini misalnya ada tragedi-tragedi yang belum tertuntaskan secara baik. Ada tragedi Semanggi 1, Semanggi 2, Trisakti, Mei 98, Talang Sari, dan banyak sekali tragedi-tragedi yang kemudian sudah diakui oleh negara. Apa langkah strategis dari para capres untuk menuntaskan kasus-kasus ini?